Hai sahabat Bitun, selamat datang kembali. Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di video kali ini, Bitun mau lanjutin lagi dari film How to Train Your Dragon yang ketiga. Film ini disutradarai oleh Dan DeBlois di United States pada tahun 2019. Oh iya kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang sudah komen di semua video Bitun. Apalagi yang sudah like dan subscribe. Wah deh. Nah, buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa klik link deskripsi di bawah atau klik link di atas. Di film kali ini, Hiccup bertujuan untuk menyatukan Viking dan naga untuk membawa perdamaian di Pulau Berg. Namun, dia harus menghentikan Grimmel yang jahat dan rencana liciknya untuk melenyapkan semua naga. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Di awal film, diperlihatkan Hiccup yang diam-diam masuk ke sebuah tempat untuk menyelamatkan para naga yang dikurung. Di sini, terlihat Hiccup menggunakan pakaian dari kulit naga yang dapat melindunginya dari api. Keren banget. Lalu, datang teman-temannya untuk membantu Hiccup membebaskan para naga. Tiba-tiba datang para penjaga menyerang mereka. Tetapi penjaga itu bukan tandingan dari Viking Berg. Setelah itu, mereka berhasil melepaskan para naga. Sementara Toothless menyadari ada salah satu naga yang belum diselamatkan. Karena Hiccup yang sudah memanggilnya, dia pun segera menghampiri Hiccup. Lalu mereka pergi bersama para naga yang sudah diselamatkan. Nah, para naga tadi dibawa ke desa Berg. Sekarang terlihat semakin hari semakin banyak naga yang pindah ke desa Berg dan tinggal di sana, sehingga desa Berg kini dipenuhi dengan semua naga. Salah satu naga yang dibawa Hiccup yang berukuran sangat besar tidak sengaja membuat bangunan di sana hancur. Melihat itu, Gobber protes kepada Hiccup karena Toothless yang sekarang menjadi Raja Naga harus menertibkan para naganya. Lalu saat makan siang, Gobber mengatakan kalau mereka semakin dekat dengan pemburu naga yang akan mengambil naga mereka. Kemudian datang Eret dan melaporkan ada 2 kapal penyebab di daerah selat. Lalu Hiccup pun bersiap untuk menyerangnya. Di sisi lain, terlihat si pembunuh naga bernama Grimmel dengan naganya Dead Grievers mendatangi tempat panglima perang yang ternyata juga teman lamanya. Di sini, Grimmel diminta bekerja sama dengannya untuk menangkap para naga mereka yang kemarin dibebaskan oleh Hiccup. Panglima itu membutuhkan bantuan Grimmel karena para naga Berg dilindungi oleh Night Fury. Mendengar Night Fury, Grimmel dengan semangat langsung setuju dengan kerjasama itu. Di sini, dia juga diminta untuk menangkap Toothless agar mereka membuat pasukan naga dan bisa menguasai dunia. Grimmel diberi Night Fury betina yang berwarna putih untuk menjadi umpan. Sementara itu, Hiccup teringat dengan perkataan ayahnya waktu kecil, bahwa di balik matahari terbenam terdapat rumah para naga atau dunia tersembunyi. Kapal yang berlayar mendekatinya akan jatuh ke ujung dunia dan takkan terlihat lagi. Di sana, para naga menjaga pintu masuk dunia tersembunyi itu. Hiccup yang melihat desa Berg yang sudah padat, dia berniat untuk menemukan tempat yang diceritakan Stoik dan memindahkan warga Berg dan para naga ke sana agar lebih aman. Lalu Astrid datang. Di sini Hiccup mengatakan soal dunia tersembunyi itu dan berencana memindahkan bangsa Viking Berg dan para naga ke sana. Tapi di sini Astrid tidak yakin soal tempat tersebut. Tiba-tiba Toothless mencium sesuatu, lalu mencarinya ke dalam hutan. Ternyata ada seekor naga mirip dengan Toothless berwarna putih terbaring lemas. Di sini Toothless tertarik dengan naga betina itu. Dia langsung mendekatinya. Namun si betina menyadari keberadaan Hiccup dan Astrid dan dia langsung menyerang mereka.
Setelah si betina itu terbang, Hiccup dan Astrid menamai si betina itu dengan Light Fury. Keesokan harinya, Toothless bertingkah aneh karena jatuh cinta dengan Light Fury. Hiccup yang melihat tingkah Toothless berniat kembali ke hutan untuk mencari Light Fury. Sesampainya di hutan, Hiccup melihat sesuatu yang aneh, dan di situ dia menemukan anak panah beracun. Hiccup yang menyadari sesuatu menyuruh Toothless untuk berhenti dan langsung melempar kayu ke depan Toothless. Dan ternyata benar, di situ ada sebuah perangkap naga. Dengan cepat, Hiccup memberitahu Gobber bahwa ada penyusup yang memasang perangkap naga di dalam hutan. Eret mengenali anak panah itu milik Grimmel dan memperingati Hiccup agar tidak membiarkan Toothless berkeliaran. Karena Grimmel adalah pemburu naga yang sangat handal. Singkat cerita, malam harinya Hiccup membaca buku peninggalan ayahnya untuk mengetahui petunjuk tentang dunia tersembunyi itu. Kemudian dia mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah Grimmel yang berani menyelinap masuk seorang diri ke markas mereka. Di situ dia langsung menembak panah racunnya ke Toothless dan membuatnya tertidur lemas. Di sini dia bercerita bahwa dia mengenal Stoic, seorang ahli pemburu naga, tapi sekarang anaknya malah melindungi para naga. Dia juga memberitahu bahwa dialah yang memburu seluruh Night Fury hingga hanya tersisa Toothless dan Light Fury saja. Di sini dia mengambil Toothless dari Hiccup saat Grimmel mendekati Toothless yang sudah terbaring lemas. Namun sayangnya Grimmel harus kecewa. Dia terkejut itu bukanlah Toothless. Ternyata dia masuk perangkap jebakan Hiccup. Grimmel yang kesal langsung memanggil naga dan Grievers-nya untuk menyerang mereka dan membakar tempat tersebut. Lalu Hiccup mengumpulkan para bangsa Viking. Dia menjelaskan bahwa mereka harus menghilang dari peta atau meninggalkan desa Berg. Kemudian pindah ke dunia tersembunyi yang tidak akan ditemukan oleh siapapun agar hidup damai bersama naga mereka. Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka setuju dengan rencana Hiccup. Besoknya, mereka semua dan para naga pergi mencari dunia tersembunyi itu. Lalu Toothless melihat Light Fury langsung menghampirinya. Namun, di saat Toothless kehilangannya, tiba-tiba setelah Light Fury menjatuhkan Hiccup, Toothless pun langsung menyelamatkannya. Di sisi lain, Grimmel bersama pasukannya sudah berada di Berg yang sudah tidak berpenghuni. Di sini, Grimmel mengatakan bahwa mereka semua menuju ke arah barat, kembali ke Hiccup dan bangsa Viking. Setelah terbang cukup lama, mereka semua memutuskan beristirahat di sebuah pulau untuk sementara, sampai Hiccup menemukan dunia tersembunyi tersebut. Malam harinya, Toothless mencium keberadaan Light Fury. Saat keluar tenda, dia melihat Light Fury dan mengikutinya sampai ke tepi pantai. Lalu, di sini Hiccup menyadari Toothless menghilang, langsung mencarinya. Kemudian Hiccup melihat Toothless yang sedang mencari perhatian Light Fury. Sampai akhirnya Toothless mencoba menggambar Light Fury di pasir sehingga menarik perhatiannya. Saat mereka semakin dekat, tidak sengaja Light Fury melihat Hiccup dan dia langsung pergi meninggalkan Toothless. Hiccup yang melihat Toothless tidak bisa terbang untuk mengejar Light Fury merasa sedih lalu mencoba membuat sirip agar Toothless bisa terbang sendiri dan tentunya tahan dari semburan api. Singkat cerita, setelah selesai membuat sirip, Hiccup memasangkannya ke Toothless dan terlihat dia sangat senang bisa terbang tanpa bantuan Hiccup. Di sisi lain, Palka yang sedang terbang berpatroli, tiba-tiba dia diserang oleh naga Dead Grievers yang sedang mencari keberadaan bangsa Viking. Dengan cepat, akhirnya Palka kabur dan kembali untuk melapor. Kembali ke Toothless, dia yang sedang terbang sendiri lalu melihat Light Fury. Kemudian mereka terbang bersama. Di sini, Light Fury mengajarkan Toothless kemampuan menghilang.
dan terlihat mereka sudah semakin dekat. Di sisi lain, para bangsa Viking dengan senang merayakan keberhasilan Hiccup yang menemukan tempat yang bagus untuk mereka. Tetapi tidak dengan Hiccup yang sedang mencemaskan Toothless. Kemudian Palka kembali dan memberitahu bahwa dia baru diserang oleh kelompok Dead Grippers. Dia memberitahu Hiccup bahwa Grimmel mempunyai ratusan kapal dengan banyak sangkar untuk menangkap semua naga mereka. Mendengar itu, Hiccup mempunyai rencana untuk menyerang kapal itu lebih dulu. Lalu, pergilah Hiccup dan teman-temannya untuk menyerang kapal itu. Saat tiba di sana, Grimmel yang sudah menyadari keberadaan mereka, lalu menyuruh naganya untuk menyerang mereka. Untungnya Palka datang dan menyelamatkan mereka. Kemudian dengan cepat mereka pergi dari sana. Dan tanpa mereka sadari, Rapnad tertinggal. Di sini mereka semua bingung. Begitu juga dengan Hiccup yang tidak bisa berbuat apapun tanpa Toothless yang sekarang terbang bersama Light Fury. Di sini Palka meminta Astrid agar pergi bersama Hiccup untuk mencari Toothless. Hingga akhirnya mereka pun pergi. Sementara itu, Rapnad dikurung di tempat Grimmel. Di sana dia mengoceh terus-menerus sampai akhirnya Grimmel mengeluarkan Rapnad dan mengikutinya agar mengetahui di mana bangsa Viking berada. Kembali ke Hiccup dan Astrid yang sedang mencari Toothless. Mereka tidak sengaja melihat pusaran air di tengah lautan dan mereka memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Sesampainya di dalam, mereka takjub saat melihat keindahan di tempat tersebut. Kemudian Hiccup melihat Toothless bahagia bersama Light Fury. Dia menjadi raja untuk para naga di sana. Now that's a king. Tiba-tiba aja muncul naga besar yang menyerang mereka. Lalu Toothless yang menyadari Hiccup dalam bahaya, dia langsung menolongnya dan pergi dari tempat tersebut. Lalu Hiccup teringat perkataan ayahnya bahwa jika ia merasakan rasa cinta, dia harus siap merasakan kehilangan juga. Tak lama kemudian, lalu Hiccup meminta Toothless kembali ke sana. Tiba-tiba terlihat Light Fury yang mengikuti mereka. Di sini Toothless terlihat sangat senang. Kemudian Rapnad datang dan berkata dia dilepaskan begitu saja oleh Grimmel. Tapi Hiccup menyadari ada sesuatu yang aneh. Dan tiba-tiba setelah menangkap Toothless dan Light Fury, Grimmel memutuskan untuk membawanya pergi. Melihat itu, para naga menyerang Grimmel. Tapi di sini, Grimmel mengancam Toothless dan meminta para naga mengikutinya. Toothless pun terpaksa melakukannya karena tak mau melihat Light Fury terbunuh di hadapannya. Sampai akhirnya, para naga dibawa oleh Grimmel. Hiccup yang merasa bersalah berencana untuk merebut kembali Toothless dan semua para naga yang tertangkap. Di sisi lain, Grimmel menyerahkan para naga ke pasukan perang. Lalu mereka memasukkannya ke dalam kandang. Di sini, Grimmel menipu temannya dan memutuskan untuk membawa Night Fury. Tapi sayangnya, dia harus kecewa. Karena di sini muncullah Hiccup dan teman-temannya, hingga terjadilah baku hantam. Hiccup yang melihat Toothless akan dibunuh oleh Grimmel langsung menolongnya. Kemudian Grimmel membius Light Fury dan terbang bersamanya. Di sini Hiccup tidak tinggal diam. Dengan cepat mereka mengejarnya. Sedangkan teman-teman Hiccup mencoba membebaskan para naga dan menghancurkan kapal-kapal di sana. Sementara Hiccup yang mengejar Grimmel dihalangi oleh kelompok Dead Grippers. Mereka terus-menerus menyerang Toothless sampai akhirnya Toothless menggunakan kemampuan barunya yang bisa menghilang. Problems.
Sesudah mengalahkan kelompok Death Gripper sendirian, Toothless mencoba menyelamatkan Light Fury. Melihat Toothless yang berada di depannya, Grimmel langsung melemparkan panah beracunnya ke arah Hiccup lalu mengenai Toothless. Dan Toothless pun akhirnya terjatuh. Di sini, Hiccup meminta Light Fury untuk menyelamatkan Toothless dan dia mengorbankan dirinya. Tapi tiba-tiba ternyata Light Fury sempat menyelamatkan Toothless dan Hiccup dalam waktu yang singkat dan membuat Grimmel terjatuh ke lautan yang pasti itu membuatnya KO. Setelah memenangkan pertempuran, akhirnya Hiccup merelakan Toothless pergi. Begitu juga dengan para naga lainnya. Karena semua naga akan aman dari pemburu jika berada di dunia tersembunyi. Semua bangsa Viking berpamitan dengan naga-naganya. Dan akhirnya, para naga pergi ke dunia tersembunyi yang dipimpin oleh Toothless. Singkat cerita, di tempat tinggal baru bangsa Viking Bird, Hiccup dan Astrid akhirnya menikah. Semua bangsa Viking bergembira di sana. Di akhir film, terlihat Hiccup dan Astrid yang sudah mempunyai 2 anak. Mereka sedang berlayar ke ujung dunia dan berharap akan bertemu Toothless. Setelah lama berlayar, mereka pun akhirnya bertemu kembali. Awalnya, Toothless tidak dapat mengenali Hiccup. Tetapi setelah mencium bau Hiccup, Toothless dengan senang langsung memeluknya. Di sini, Hiccup juga memperkenalkan anak-anaknya kepada Toothless. Akhirnya, Hiccup dan keluarganya terbang bersama Toothless dan Light Fury beserta anak-anak mereka juga. Dan film pun ditutup dengan bahagia. Seru banget ya guys. Petualangan Hiccup dan Toothless demi menemukan kedamaian bagi desa Berg dan para naga. Buat kalian yang suka filmnya, jangan lupa di like dan subscribe. Tolong bantu Bitun agar semangat upload tiap minggunya. Dan jangan lupa komen di bawah film apa yang ingin Bitun bawakan untuk kalian minggu depannya. Oke, saya Bitun undur diri. Bye bye my friends.